Definisi pertama, pungutan kosakata Indonesia Belanda. Sejenis besi yang menyambungkan kayu, memutar skru, dan lain-lain. Baut adalah kosakata bahasa Jawa. Bahasa percakapan. Percakapannya di mana? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa kosakata, dan kosakata ini berkaitan dengan otomotif, berkaitan dengan bengkel. Dan ini sangat menarik ya teman-teman, karena saya dapati bahwa kosakata ini tidak umum. Bahkan mungkin kalau saya tanya kepada warga Malaidesh, mungkin mereka tidak mengerti. Ketika misalkan saya menanyakan beberapa kosakata yang akan saya bicarakan di dalam kanal ini. Kosakata pertama itu adalah baut. Baut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi sebagai berikut. Besi batangan yang berulir untuk menyambung atau mengikat dua benda, biasanya dipasangkan dengan mur. Kedua, tukang pukul, jagoan yang dipiara toke untuk mengawasi pekerja. Apakah ada kosakata baut di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong. Masa nggak ada? Definisi pertama, pungutan kosakata Indonesia Belanda, IB. Sejenis besi yang menyambungkan kayu, memutar skru, dan lain-lain. Makin bingung gua dengan definisi ini. Definisi kedua, baut adalah kosakata bahasa Jawa. Bahasa percakapan. Percakapannya di mana? Tukang pukul, buka kurung, yang dipelihara oleh tauke untuk menakut-nakutkan pekerja, tutup kurung. Dua definisi ini sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Masa nggak sama? Gile lu apa kalau nggak sama? Pertanyaannya adalah sederhana aja. Apakah kosakata baut itu digunakan dan dikenal luas oleh warga Malaidesh? Saya tidak yakin dan saya tidak percaya kalau kosakata baut itu dikenal luas di Malaidesh. Lantas untuk apa kosakata itu dicantumkan di dalam kamus mereka? Ya, untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Masa kayak gitu aja kita nggak tahu ya? Besi batangan yang berulir untuk menyambung atau mengikat dua benda. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak, sejenis besi untuk menyambungkan kayu. Menyambung atau mengikat dua benda. Benda itu bukan berarti harus kayu. Baut itu bisa antara besi dengan besi, ya kan? Kosakata kedua, dongkrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat untuk mengumpil atau menaikkan mobil dan sebagainya. Apakah ada kosakata dongkrak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong, masa nggak ada? Didefinisikan sebagai pengumpil atau penyungkit untuk menaikkan kereta dan lain-lain. Jack bicu. Dan di situ tertulis sebagai kosakata natif. Pertanyaan saya, apakah warga Malaidesh mengetahui kosakata dongkrak itu? Apakah kalian menggunakan secara luas kosakata dongkrak itu? Apakah kalian mengerti kosakata dongkrak itu? Enggak, karena kalian lebih mengerti kosakata Jack. Tapi Jack itu adalah dari bahasa Inggris, bahasa mantan penjajah kalian.
kalian. Kalian pasti kenal dong. Kemudian ada kosakata turunan mendongkrak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menaikkan dengan dongkrak, menyanjung-nyanjung, memuji, mengusahakan supaya segera diselesaikan tentang usul dan sebagainya, mengusahakan supaya lulus ujian, naik kelas, dan sebagainya. Ada dong kosakata mendongkrak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Roja. Mengumpil atau menyungkit dengan dongkrak, mengangkat-ngangkat atau memuji-muji orang. Bahasa percakapan ya. Bahasa percakapan juga membantu, menolong. Saya mau nanya dong kepada warga Malaydes, kalian memang menggunakan kosakata mendongkrak dengan maksud mengangkat-ngangkat atau memuji-muji? Bukankah kalian lebih mengenal kosakata bodek? Bukankah kalian lebih mungkin mengenal kosakata mengumpil atau menyungkit? Kalian tidak mengenal kosakata mendongkrak. Di kamus kalian tertulis itu sebagai BP, bahasa percakapan. Bahasa percakapannya siapa? Secara logika, itu adalah bahasa percakapan kalian. Nah, bagaimana itu bisa menjadi bahasa percakapan kalau kalian aja tidak pernah mendengar kosakata dongkrak? Udah, jujur aja, ya. Kosakata berikutnya, ban. Benda bulat dari karet yang dipasang melingkar pada roda, sepeda, mobil, dan sebagainya. Secarik pita, kain, dan sebagainya yang dibalutkan pada lengan. Lingkar tenunan benang tebal berbentuk pita lebar tanpa ujung yang digunakan untuk memutar roda mesin pabrik. Ikat pinggang, sabuk, sampul buku. Biasanya dari kertas dibuat terpisah dari blok buku. Kumpulan kedua, jalan atau jalur kereta api dan sebagainya. Landasan terbang bagi pesawat terbang di pelabuhan udara, lapangan tenis, bulu tangkis, dan sebagainya, tanda yang menunjukkan tingkat kemahiran putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam dalam karate, judo, dan sebagainya. Lintasan untuk lari dan berenang. Kemudian kumpulan ketiga, panjang gelombang atau frekuensi pada radio. Kemudian satuan ukuran yang dipakai untuk mengukur ketebalan lemak babi. Apakah ada kosakata ban di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Roja? Ada dong, masa nggak ada? Definisi pertama, itu adalah pungutan bahasa Indonesia Belanda. Langsung mempunyai kosakata turunan ban luar, yaitu tayar. Silahkan tuliskan di dalam kolom komentar kepada warga Malaydes, apakah kalian mengenal kosakata ban? Karena yang kalian gunakan adalah tayar, bukan ban. Udah jujur aja, kalian tidak pernah menggunakan kosakata ban merujuk kepada tayar. Kemudian dituliskan ban angin, ban balon, ban hidup, ban pompa, tayar yang diisi udara. Ban buta itu adalah ban mati, itu sama dengan ban pejal. Tayar yang tidak berangin dalam tiup. Definisi kedua, kosakata pungutan Indonesia Belanda, pita. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi ketiga, pungutan bahasa Indonesia Belanda, jalan, kereta api, dan lain-lain. Landasan terbang di lapangan terbang, padang bola sepak. Dua yang pertama sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi yang ketiga, padang bola sepak, ngawur. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merujuk kepada lapangan tenis, bulu tangkis, dan sebagainya. Oh, jadi lu ngarang, dan sebagainya itu sebagai lapangan sepak bola, gitu maksudnya. Aduh, ngarang. Nah, yang menarik teman-teman, di dalam kamus mereka itu kan ada yang kamus yang besarnya, terus ada yang versi pelajar. Ya, di versi pelajar itu ban itu didefinisikan sebagai batas. Dan itu sebenarnya merujuk kepada lintasan. Jadi kalau kita untuk lari atau berenang itu kan ada batasnya itu ya, ada yang kayak terapung atau dalam pita gitu kan ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dituliskan sebagai lintasan. Jadi untuk menandai ini lintasan 1, 2, 3, 4. Tapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Roja itu dinyatakan sebagai batas. Yang berikutnya, definisi di dalam Kamus Pelajar itu dinyatakan sebagai roti kecil yang bulat, manis atau tawar, dan kadang-kadang mempunyai inti kelapa, sambal, dan sebagainya. Ini adalah penulisan dari penyebutan kosakata bahasa Inggris, yaitu bun, B-U-N. Jadi memang Malaydes ini tidak bisa lari jauh-jauh dari
bahasa Inggris. Kosakata berikutnya, obeng. Alat untuk memutar skrup. Apakah ada kosakata obeng di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong, masa nggak ada? Dituliskan itu sebagai pungutan bahasa Indonesia. Ya, ya. Alat untuk memutar skru. Ini skru itu dia mengambil langsung dari pengucapan bahasa Inggris. Screw up berarti ngaco dalam bahasa Inggris. Screw. Jadi ini sama kayak basikal, sama kayak convocation, sama kayak section. Nah, itu sama semua ini. Jadi ada screw. Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!